Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga hari ini kalian senantiasa sehat walafiat dan bahagia selalu. Anak-anak semua, kali ini bertemu lagi dengan Bu Pani di pembelajaran kelas 11. Kita akan membahas tentang pendapatan per kapita. Sebelum mulai proses pembelajaran, silahkan siapkan dulu alat tulisnya. Oke, sudah dipersiapkan alat tulisnya. Materi kita hari ini adalah pendapatan per kapita. Indikator pada pertemuan hari ini adalah menjelaskan pengertian pendapatan per kapita, menghitung pendapatan per kapita, membandingkan PDB dan pendapatan per kapita Indonesia dengan negara lain, mendeskripsikan distribusi pendapatan nasional, menghitung besarnya distribusi pendapatan nasional. Pengertian pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita sering disebut dengan istilah PCI atau per capita income. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Rumus penghitungan pendapatan per kapita atau per capita income adalah PDB atau PNB juga bisa. PDB per kapita sama dengan PDB tahun T dibagi dengan jumlah penduduk tahun T. Manfaat menghitung PCI atau per capita income atau pendapatan per kapita adalah PCI menjadi indikator standar hidup atau kesejahteraan suatu negara dari tahun ke tahun. Yang kedua, manfaatnya, PCI dapat menjadi perbandingan tingkat kesejahteraan dan standar hidup antar negara. Yang ketiga, PCI atau per capita income atau pendapatan per kapita dapat menjadi pedoman kebijakan ekonomi yang akan diambil oleh pemerintah. Klasifikasi negara berdasarkan per capita income. Dasarnya yang digunakan adalah World Bank tahun 2001. Kelompok negara berpendapatan rendah, pendapatan per kapitanya atau PDB per kapita 520 US dollar atau kurang. Ini yang paling rendah. Kemudian kelompok negara berpendapatan menengah bawah adalah PDB per kapita 1.740 US dollar. Kemudian yang ketiga, kelompok negara berpendapatan menengah, PDB per kapitanya 2.990 US dollar. Kalau kelompok negara berpendapatan menengah atas, PDB per kapita 4.870 US dollar. Kalau kelompok negara berpendapatan tinggi, pendapatan per kapitanya adalah 25.480 US dollar. Ini untuk klasifikasi negara berdasarkan per capita income dasarnya World Bank tahun 2001. Pendapatan per kapita itu nanti penyalurannya berdasarkan distribusi suatu negara, tujuannya untuk melihat kemakmuran suatu negara. Kemakmuran suatu negara dapat dilihat dari pendapatan per kapita negara tersebut. Namun, tingginya pendapatan per kapita tidak menjamin seluruh masyarakat telah menikmati kemakmuran. Karena ini nanti dasarnya adalah dasar ukuran pendistribusian. Kemudian
pendapatan per kapita hanya merupakan gambaran secara umum dari kesejahteraan penduduk suatu negara. Kemudian pemerataan pendapatan nasional dapat dilihat dari perubahan dan perbaikan dalam masyarakat seperti mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan kesulitan lainnya. Indikator ketimpangan distribusi pendapatan. Indikator yang digunakan adalah koefisien Gini atau Gini rasio. Koefisien Gini adalah angka yang menunjukkan besaran tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Koefisien Gini biasanya diperlihatkan oleh kurva yang dinamakan dengan kurva Lorenz. Patokan nilai koefisien Gini, nilai koefisien kurang dari 0,4 berarti distribusi pendapatannya pada tingkat ketimpangan rendah. Kalau 0,4 sampai 0,5 berarti distribusi pendapatannya berada pada tingkat ketimpangan sedang. Nilai koefisien lebih dari 0,5 berarti distribusi pendapatan tingkat ketimpangannya cukup tinggi. Kriteria ketimpangan distribusi pendapatan menurut Bank Dunia, kalau distribusi pendapatannya kelompok 40% penduduk termiskin pengeluarannya kurang dari 12% keseluruhan pengeluaran, termasuk pada tingkat ketimpangan tinggi. Sedangkan kelompok 40% penduduk termiskin pengeluarannya 12% sampai 17% dari keseluruhan pengeluaran, termasuk tingkat ketimpangan sedang. Sedangkan distribusi pendapatan kelompok 40% penduduk termiskin pengeluarannya lebih dari 17% keseluruhan pengeluaran, termasuk tingkat ketimpangan rendah. Ini tadi menurut Bank Dunia. Sekarang kita menginjak ke contoh soal penghitungan pendapatan per kapita. Diketahui PNB negara X 76.000 US dollar. Jumlah penduduknya 32, semuanya dalam hitungan juta. Maka PCI-nya adalah 76.000 dibagi 32 sama dengan 2375 US dollar. Inilah jumlah PCI atau per kapita income-nya. Jadi mudah menghitungnya, hanya jumlah pendapatan baik PDB atau PNB dibagi dengan jumlah penduduk. Sangat mudah. Kemudian sekarang kita menginjak ke latihan soal yang agak lumayan. Di sini ada tabel pendapatan nasional dan jumlah penduduk beberapa negara tahun 2018 sebagai berikut. Ada 5 negara di mana negaranya adalah V, W, X, Z, Z. Negara V pendapatan nasionalnya 232 juta US dollar, sementara jumlah penduduknya 240 juta jiwa. Negara W 641 juta US dollar, jumlah penduduknya 275 juta. Negara X 392 juta, sementara jumlah penduduknya 98 juta. Negara Y 296 juta,
jumlah penduduknya 160 juta. Negara Z 575 juta, sementara jumlah penduduknya 125 juta. Tugas kalian adalah urutkan negara dengan pendapatan per kapita yang tertinggi sampai terendah. Saya beri contoh satu dulu cara penghitungannya. Untuk negara V berarti pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. 232 juta US dollar dibagi 240 juta. Itu nanti akan diperoleh PCI atau per kapita income-nya. Tugas kalian adalah melanjutkan untuk negara W, X, Z, dan Z, dihitung, nanti dicari kesimpulannya mana negara yang pendapatan per kapitanya tinggi sampai pendapatan per kapita terendah. Demikian materi kita hari ini, semoga kalian bisa memahami dan bisa melaksanakan tugas kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum.